Mengapa komunitas Yahudi menginvestasikan sumber daya yang besar, baik secara finansial maupun waktu, dalam upaya untuk menemukan dan melindungi makam Nabi Yusuf alaihi salam? Apa dorongan yang mendasari keinginan mereka yang kuat terhadap makam tersebut, dan apa yang terjadi selama proses penggalian? Topik ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Ayo kita telusuri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SevenTube. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sobat SevenTube yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf adalah salah satu utusan awal dari keturunan Bani Israel. Dia diangkat menjadi menteri keuangan di Mesir dan diberkahi dengan kenabian setelah melewati serangkaian tantangan yang berat. Sebelum meninggal, Nabi Yusuf memberikan wasiat kepada pengikutnya, menyatakan keinginannya agar jasadnya dibawa bersama mereka ketika meninggalkan Mesir. Namun, setelah kematiannya, timbul konflik di antara para pengikutnya tentang pemakaman Nabi Yusuf. Akhirnya, jasadnya dimakamkan dalam peti mati di tengah Sungai Nil. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel menuju Kan'an, peristiwa penting terjadi selama perjalanan mereka. Saat melintasi tepi Sungai Nil, Bani Israel mengingatkan Nabi Musa tentang janji mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Janji tersebut adalah bahwa setiap kali mereka meninggalkan Mesir, mereka akan membawa peti mati Nabi Yusuf. Namun, bertahun-tahun telah berlalu tanpa seorang pun yang mengetahui lokasi pasti peti mati itu. Pada saat itu, ada seorang wanita tua yang mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf secara kebetulan. Nabi Musa bertanya kepadanya tentang lokasi tersebut. Wanita tua itu bersedia menjawab, namun dengan syarat kepada Nabi Musa sebelum memberitahu lokasi peti mati itu. Awalnya, Nabi Musa merasa marah mendengar syarat yang diajukan wanita itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menerima syarat tersebut. Wanita itu menuntut agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa di surga. Setelah syarat itu diterima, wanita tua itu mengungkapkan bahwa makam atau peti mati Nabi Yusuf terletak di tengah Sungai Nil. Bani Israel bersama dengan Nabi Musa kemudian berhasil menemukan peti mati Nabi Yusuf alaihi salam dan membawanya ke Palestina. Namun, setelah peti mati itu dibawa ke Palestina, tak ada yang tahu apa yang terjadi dengan peti mati tersebut. Lokasi pasti peti mati Nabi Yusuf kembali menjadi misteri. Begitu pula bagaimana makamnya dibuat, dan hal tersebut tidak diketahui oleh mereka. Sobat SevenTube yang dirahmati Allah, mari kita telaah tentang kota Nablus. Sebuah kota bersejarah di Palestina yang terletak di persimpangan jalur perdagangan kuno. Salah satu jalurnya menghubungkan dataran pantai Sharon ke lembah Yordan. Sementara jalur lainnya menghubungkan Nablus dengan Galilea di utara. Kota Nablus memiliki sejarah panjang, termasuk periode konflik antara orang Yahudi dan umat Muslim.
Selama sekitar 50 tahun, perang berpusat pada perebutan kendali atas kota Nablus. Konflik ini dipicu oleh keberadaan tempat suci yang dikenal sebagai Yusufi, yang oleh orang Yahudi dipercayai sebagai lokasi makam Nabi Yusuf. Di sisi lain, umat Islam juga mengklaim tempat suci ini, mengatakan bahwa itu didirikan untuk mengenang seorang cendekiawan muslim soleh yang juga bernama Yusuf. Akhirnya, orang Yahudi berhasil menguasai kota Nablus dan mulai menggali di tempat suci Yusufi. Namun, selama proses penggalian makam yang diyakini sebagai makam Nabi Yusuf tersebut, mereka menghadapi berbagai hambatan yang tidak biasa. Setiap kali penggalian dilakukan, ular-ular misterius muncul dari makam tersebut, menghambat proses tersebut. Hal itu mendorong orang Yahudi untuk meminta bantuan dari para arkeolog untuk menentukan usia makam tersebut. Ketika para arkeolog menyelidiki makam tersebut, mereka menyimpulkan bahwa itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun, melainkan hanya berusia beberapa ratus tahun saja. Temuan ini menguatkan klaim kaum muslim bahwa makam itu sebenarnya didirikan untuk menghormati seorang cendekiawan muslim yang soleh, bukan sebagai makam Nabi Yusuf. Mengapa kaum Yahudi begitu gigih dalam pencarian makam Nabi Yusuf, bahkan sampai pada titik konflik dengan kaum muslim? Alasan utamanya terletak pada keyakinan mereka bahwa berkah dari Nabi Yusuf, salah satu utusan awal Bani Israel, akan memberikan mereka kekuatan untuk menang dalam pertempuran dan meraih tujuan mereka. Namun, ini bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Ada tujuan utama yang mereka kejar. Pertama, makam Nabi Yusuf, dan kedua, tabut sakinah atau tabut perjanjian. Tabut sakinah atau tabut perjanjian adalah sebuah artefak suci bagi komunitas Yahudi dan merupakan bagian penting dari agama Yudaisme, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Bagi komunitas Yahudi, tabut sakinah adalah lambang kemuliaan. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat tersebut, isi dari tabut sakinah yang sangat dihormati dalam tradisi Yahudi terdiri dari beberapa artefak yang memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi. Salah satu komponen utama dalam tabut ini adalah sebuah kitab suci yang terbuat dari batu, di mana terukir tulisan kitab Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kitab suci ini bukan hanya merupakan simbol keagamaan, tetapi juga mewakili fondasi hukum dan kepercayaan Yahudi. Selain itu, tabut juga berisi tongkat Nabi Musa yang dalam banyak cerita keagamaan dianggap sebagai simbol kekuatan dan keajaiban. Tongkat ini dikatakan telah digunakan oleh Nabi Musa untuk melakukan sejumlah mukjizat, termasuk membelah Laut Merah yang menjadi bagian kunci dalam kisah keluarnya Bani Israel dari Mesir. Sorban Nabi Harun, saudara Nabi Musa,
juga termasuk dalam isi tabut ini, dan menurut tradisi melambangkan kepemimpinan spiritual dan kehormatan agama. Selain artefak-artefak ini, tabut juga diyakini menyimpan sisa-sisa manna, makanan yang turun dari langit, sebuah mukjizat yang diberikan kepada Bani Israel ketika mereka mengembara di Gurun Sinai. Manna ini sering diinterpretasikan sebagai simbol pengorbanan, ketabahan, dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah kesulitan. Dalam keyakinan Yahudi, tabut sakinah tidak hanya dianggap sebagai wadah fisik untuk artefak-artefak tersebut, tetapi juga dipercayai memiliki kekuatan metafisik. Tabut ini dianggap sebagai sumber keterangan dan semangat yang memberikan kekuatan spiritual kepada siapa saja yang melihatnya atau berada di dekatnya. Lebih dari itu, tabut ini dianggap sebagai elemen penting dalam pertempuran, dengan keyakinan bahwa kehadirannya dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Keyakinan ini didasarkan pada narasi bahwa jika tabut ini dibawa ke medan perang, kehadirannya akan membuat musuh menjadi takut, gemetar, dan pada akhirnya kalah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tabut sakinah dalam sejarah dan tradisi Yahudi, terutama dalam konteks kekuatan spiritual dan kemenangan militer. Dengan keyakinan ini, kaum Yahudi meyakini bahwa jika mereka berhasil mendapatkan tabut sakinah, mereka akan mampu mengatasi setiap hambatan dan merestorasi kuil ketiga, serta menguasai dunia. Namun, sesuai dengan keyakinan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang berbeda, dan rencana kaum Yahudi ini tidak akan berhasil, insya Allah. Sobat Seventub yang dirahmati Allah, demikianlah misteri yang terdapat dalam makam Nabi Yusuf alaihi salam bagi kaum Yahudi. Jika Anda menikmati video ini, silahkan bagikan, tinggalkan komentar terbaik Anda, dan jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan berlangganan ke saluran Seventub atau subscribe channel Seventub. Terima kasih telah menyimak video kami dan tunggu video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.